Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ranainsyani dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir 030 dan saya berasal dari kelas B Praktikum. Nah, di sini pada video kali ini kita akan mempelajari dasar-dasar pemrograman berbasis berorientasi objek atau OOP yang merupakan salah satu konsep paling penting dalam pemrograman modern. Nah, OOP ini akan membantu kita membangun program yang lebih terstruktur, mudah dipahami, dan juga dapat diperluas. Nah, untuk memahami OOP, kita akan mulai dari konsep paling dasar, yaitu kelas dan objek. Kemudian berlanjut ke cara membuat kelas beserta atribut, konstruktor, dan juga metode, serta bagaimana cara menggunakan objek di dalam program. Selain itu, kita juga akan belajar tentang bagaimana cara mengatur kode program secara profesional melalui pemisahan file, dan akhirnya masuk ke konsep awal inheritance atau pewarisan antar kelas. Nah, yang pertama yaitu ada konsep OOP, kelas, objek, dan manfaat OOP. OOP dia memandang program sebagai kumpulan objek yang memiliki data dan perilaku. Nah, objek-objek tersebut akan saling berinteraksi dan juga menyelesaikan suatu tugas yang spesifik gitu. Untuk membangun objek, kita perlu membuat kelas, yaitu sebuah cetakannya. Nah, kelas ini berfungsi seperti blueprint atau rancangan. Nah, dalam sebuah kelas kita dapat mendefinisikan atribut, yaitu data yang dimiliki objek serta metode, yaitu fungsi atau perilaku yang dapat dilakukan oleh objek. Nah, dengan kelas sebagai definisi, kita dapat membuat banyak objek yang memiliki struktur yang sama tetapi dengan nilai yang berbeda. Mengapa sih OOP ini digunakan? Karena dengan pendekatan OOP, program akan menjadi lebih modular, mudah dikelola, dan mudah dikembangkan. Struktur program menjadi tidak berantakan meskipun ukurannya besar, dan juga dia akan mempermudah kita dalam debugging atau memperbaiki kesalahan, serta menambahkan fitur baru tanpa merusak bagian lain dari program. Nah, kemudian di sini ada kelas dan metode, yaitu membuat kelas dengan atribut, konstruktor, dan juga metode. Nah, setelah memahami konsep dari kelas, kita mulai membuat sebuah kelas di C++. Sebuah kelas biasanya berisi dari 3 elemen penting. Yang pertama yaitu atribut, yaitu data atau variabel yang dimiliki oleh objek, misal nama, umur, harga, saldo, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada konstruktor. Konstruktor adalah fungsi khusus yang dipanggil otomatis saat objek dibuat. Nah, tujuannya dia untuk menginisialisasi nilai awal dari atribut. Nah, konstruktor harus memiliki nama yang sama dengan nama kelas dan tidak memiliki tipe pengembalian. Kemudian ada metode. Metode sendiri adalah perilaku atau fungsi yang dapat dilakukan oleh objek. Sebagai contoh, kita punya kelas dengan nama mahasiswa. Atribut yang dimiliki mahasiswa ini bisa berubah nama dan umur, sementara metode yang dapat digunakan yaitu untuk menampilkan informasi mahasiswa tersebut. Nah, dengan kelas ini kita bisa membuat objek mahasiswa sebanyak yang kita butuhkan. Jadi, kalau misalnya kita breakdown dari kelas tersebut, atributnya adalah nama dan umur, konstruktornya adalah menentukan nilai awal nama dan juga umur. Kemudian metodenya adalah cetak info kurung, kemudian yang menampilkan data mahasiswa. Nah, cara membuat kelas ini bagaimana sih? Yang pertama, kita gunakan kata kunci kelas. Digunakan untuk membuat kelas yang disebut dengan mahasiswa. Kemudian kata kunci public, dia adalah sebagai penentu akses atau akses specifier yang menentukan bahwa anggota kelas dapat diakses dari luar. Nah, di dalam kelas ini kita punya variabel string dan integer, yaitu umur dan juga nama. Nah, ketika variabel dideklarasikan dalam kelas, maka variabel tersebut disebut dengan atribut. Gitu, dan ini adalah contoh konstruktornya, dan ini contoh metode dalam kelas mahasiswa.
Nah, jadi kembali lagi, untuk memahami konsep OOP, kita bisa membayangkan seperti ketika kita sedang merancang sebuah kota kecil. Nah, di dalam kota tersebut, eh, nah, kita mengulas sejenak bahwa untuk memahami konsep OOP, kita bisa membayangkan seperti ketika kita sedang merancang sebuah kota kecil. Nah, di dalam kota tersebut ada berbagai hal nih, kayak rumah, mobil, orang, jalan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dia memiliki perannya sendiri. Nah, cara membagi elemen-elemen kota inilah yang mirip dengan cara kerja OOP yang membagi program menjadi objek-objek kecil agar lebih teratur. Nah, setiap objek dalam OOP memiliki dua hal utama, yaitu atribut atau karakteristik data yang dimilikinya. Misalnya, sebuah rumah punya warna, jumlah kamar, atau luas bangunan. Mobil punya merek, kecepatan, kapasitas penumpang, dan lain sebagainya. Nah, kedua, objek ini milik metode, yaitu hal yang bisa dilakukan oleh objek tersebut. Misalnya, tadi dengan analogi kota, di mobil itu bisa berjalan, dia berhenti juga bisa berbelok. Lalu orang bisa berbicara, berlari, rumah bisa dinyalakan lampunya atau dikunci pintunya. Nah, dalam OOP, atribut dan metode inilah yang membentuk identitas dari sebuah proyek. Nah, untuk membuat objek, kita membutuhkan rancangan awal yang disebut dengan kelas. Nah, kelas ini bisa diibaratkan seperti gambar denah rumah. Denah itu cuma blueprint gitu. Dia belum jadi bangunan sungguhan. Namun, begitu kita membangun rumah berdasarkan denah tersebut, barulah terbentuk objek, yaitu rumah asli yang bisa kita lihat, bisa dihuni dan juga digunakan. Nah, menariknya, satu denah rumah yang sama ini bisa menghasilkan banyak rumah. Semua rumah tersebut akan memiliki bentuk dasar yang sama karena berasal dari blueprint yang sama. Tetapi isi atau detailnya bisa berbeda-beda. Misalnya, aku ingin menggunakan satu denah rumah untuk membuat dua rumah. Yang satunya aku beri warna biru, yang satunya lagi aku beri warna hijau. Begitu seterusnya. Jadi kayak itu tuh gambaran bagaimana objek bisa membeda-bedakan meskipun dibuat dari kelas yang sama. Nah, melalui analogi ini, konsep OOP menjadi lebih mudah dipahami nih. Kita bisa membuat rancangan dalam bentuk kelas, lalu menghasilkan objek nyata yang memiliki data dan perilaku masing-masing. Kemudian juga pendekatan ini membuat program menjadi lebih rapi, terstruktur, dan juga mudah dikembangkan, seperti sebuah kota kecil yang tertata dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke objek. Nah, setelah kelas dibuat, langkah berikutnya adalah membuat objek atau instance dari kelas tersebut. Objek adalah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bentuk konkret dari kelas yang benar-benar menjadi sesuatu yang dapat digunakan. Nah, saat membuat objek, konstruktor biasanya langsung menjalankan atau menginisialisasi nilai atribut. Setelah itu, kita dapat mengakses atribut objek atau memanggil metode yang dimilikinya. Misal di sini saya memiliki objek. Ini mahasiswa merupakan kelas dari mahasiswa. Kemudian M1 nama saya dan juga umur. Ini untuk objek pertama. Objek kedua juga demikian. M1 untuk M1 dan M2 sendiri itu merupakan objek dari kelas mahasiswa yang memiliki data nama dan juga umur. Nah, walaupun nanti kita membuat objek lain seperti objek 2, setiap objek tetap membawa nilai atributnya masing-masing, yaitu yang urutan pertama nama, yang urutan kedua umur. Nah, jadi seperti itulah konsep dasar dari OOP. Nah, jadi itulah konsep dasar dari OOP. Satu kelas bisa melahirkan banyak objek yang bentuknya sama, tetapi nilainya berbeda-beda. Nah, di sini juga ada contoh cara mengakses atribut dan metode objek. Untuk mengakses atribut, di sini misal M1 objek M1 dan kita ingin memanggil atribut nama. Jadi dia cuma akan menampilkan nilai dari nama. Kalau memanggil metode,
Misal kita gunakan M1 kemudian kita bikin metode perkenalan. Nanti dia akan keluar seperti ini. Nah, kita lanjut ke materi organisasi kode atau pemisahan file. Nah, seperti yang sudah ada di video sebelumnya, organisasi kode atau pemisahan file di .hpp dan .cpp, setiap kita membuat proyek skala besar, semua kode itu tidak bisa diletakkan dalam satu file karena pastinya akan sulit dipelihara, sulit dibaca, dan juga memperlambat proses kompilasi. Nah, dalam standar C++ yang lebih profesional, sebuah kelas biasanya dipisahkan dalam dua file, yaitu file header dan juga file implementasi. Nah, file header sendiri dia berisi deklarasi kelas, nama kelas, atribut, konstruktor, dan juga daftar metode. File ini hanya memberikan informasi apa saja yang dimiliki kelas, tetapi dia tidak memiliki isi programnya. Kemudian untuk file implementasi, dia berisi metode-metode yang telah dideklarasikan di file header. Nah, di dalam file inilah kita menuliskan logika untuk fungsi yang ada pada kelas. Jadi kayak di header ini kayak blueprintnya dia cuma informasi-informasi aja, terus implementasi itu kayak cara menjadikan blueprint itu menjadi sebuah objek gitu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu inheritance atau dasar pewarisan antar kelas. Apa sih inheritance itu? Jadi, inheritance itu adalah kemampuan sebuah kelas untuk mewarisi atribut dari metode kelas lain. Misalnya, dia memiliki tujuan utama yaitu menghindari duplikasi kode dan memudahkan pembuatan struktur dalam program yang rapi dan hierarkis. Nah, dalam inheritance ada dua jenis kelas, yaitu yang pertama ada base class atau parent atau superclass. Dia merupakan kelas yang membawa sifat dasar yang dapat diwariskan. Kemudian yang kedua ada derived class atau suatu kelas yang mewarisi sifat dari base class dan dapat ditambahkan fitur baru. Nah, sebagai contoh nih, kita memiliki kelas hewan. Dia memiliki atribut nama dan metode makan. Lalu kita membuat kelas kucing yang mewarisi semua sifat hewan, ditambahkan metode baru bernama mengeong gitu. Dengan cara ini, kita tidak perlu menulis ulang atribut nama dan metode makan di dalam kelas kucing karena sudah diwarisi dari hewan. Nah, konsep inheritance ini akan memungkinkan kode menjadi lebih efisien, lebih terstruktur, dan lebih mudah dikembangkan jika di kemudian hari kita ingin menambahkan kelas baru seperti misal anjing, burung, buaya, atau lain sebagainya. Nah, sebelum menutup, kita akan menuju ke Visual Studio Code untuk menunjukkan contoh dari Object Oriented Programming dan juga Inheritance, dasar pewarisan antar kelas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung menuju ke kodenya.
kita akan mempraktikkan konsep dasar OOP dalam C++ mulai dari pembuatan kelas, penggunaan atribut dan konstruktor, penambahan metode, pemisahan kode ke file header dan implementasi, hingga contoh inheritance atau pewarisan antar kelas. Nah, program ini dibagi menjadi beberapa file agar lebih rapi dan mengikuti standar pemrograman yang baik. Untuk bagian pertama yaitu file mahasiswa.hpp. Pada file header ini, kita hanya menuliskan deklarasi kelas, yaitu struktur bentuk kelas dan isi detailnya. Misal di sini private, string nama, terus integer umur. Kemudian public, mahasiswa, string nama, dan integer umur. Sampai di string perkenalan. Nah, untuk penjelasan sendiri, atribut private ini digunakan pada nama dan umur itu karena dia hanya bisa diakses dari dalam kelas mahasiswa sendiri. Ini adalah contoh dari encapsulation. Nah, kemudian ya konstruktor itu mulai dari mahasiswa, string, nama, integer, umur. Konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal kepada objek saat dibuat. Kemudian untuk metode public, yaitu yang pertama ada get nama, mahasiswa mengembalikan nama mahasiswa. Kemudian get umur, dia mengembalikan umur, dan juga string perkenalan, dia akan menghasilkan kalimat perkenalan diri. Nah, semua metode ini dibuat publik agar dapat digunakan di luar kelas. Kemudian kita lanjut ke mahasiswa.cpp. Di sini kita menuliskan implementasi dari metode yang dideklarasikan, yaitu mahasiswa string n integer u atau string nama integer u. Di sini sudah dideklarasikan. Kemudian untuk konstruktor yang ada, yaitu ketika objek dibuat, parameter n dan u akan mengisi atribut nama dan umur. Nah, yang pertama ada string mahasiswa get nama. Dia akan mengembalikan nama, mengembalikan atribut nama. Begitu juga dengan integer mahasiswa untuk mendapatkan umur. Kemudian ada string mahasiswa perkenalan. Nah, metode ini menggabungkan teks dengan nilai atribut untuk membuat kalimat perkenalan. Terus kita lanjut ke bagian 2, yaitu penjelasan inheritance atau pembagian kelas, pewarisan kelas gitu. Kemudian kita akan menuju ke file hewan.hpp. Nah, di sini seperti tadi ya, kurang lebih atribut protected ini digunakan untuk nama dapat diwariskan dan dipakai di kelas turunan dari kelas hewan nanti. Terus ada konstruktor hewan. Dia digunakan untuk memberi nama hewan saat objek dibuat. Kemudian metode umum ada get nama dan makan. Get nama ini dia mengambil nama hewan, kemudian metode makan ini menunjukkan perilaku makan. Nah, kelas ini akan menjadi kelas induk. Terus kita ke file hewan.cpp. Nah, di file ini kita akan menerapkan apa yang sudah kita buat di hewan.hpp. Nah, misal di sini ada hewan string n, nama sama dengan n, dia mengisi atribut nama pada saat objek dibuat. Kemudian string hewan, get nama, return nama, dia mengembalikan nama. Kemudian void hewan, dia menampilkan aktivitas makan hewan. Kemudian kita lanjut ke kucing.hpp. Kita bisa lihat di sini kelas kucing public hewan. Public kucing string n, void suara. Nah, kelas kucing ini mewarisi kelas hewan. Jadi dia menggunakan public hewan. Tadi kan di hewan kita sudah menggunakan protected. Jadi dia cuma bisa digunakan oleh pewarisnya gitu. Dan kucing ini merupakan salah satu pewarisnya. Nah, artinya semua atribut dan metode public atau protected dari hewan bisa digunakan oleh kucing. Nah, di sini ada metode baru, yaitu suara, dibuat untuk menambah perilaku khusus kucing. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk kelas pewaris, dia bisa ditambahkan perilaku khusus kelas tersebut. Nah, sekarang kita menuju ke kelas kucing.cpp. Nah, di sini ada kucing string n, hewan. Nah, konstruktor kucing ini akan memanggil konstruktor kelas induk hewan dengan hewan n. Nah, kemudian ada void kucing
suara, dan juga kaut nama mengeong and line. Nah, ini merupakan metode khusus untuk suara kucing. Dia cuma ada di file kucing, tidak ada di file hewan. Kemudian kita ke bagian utama, yaitu penggunaan objek. Kita ke main CPP. Di sini ada cout, OOP class, dan objek. Nah, di sini dia akan kemudian mahasiswa M1 Yaya ini merupakan nilai dari nama, dan 17 ini merupakan nilai dari umur sesuai yang sudah kita buat di kelas tadi. Kemudian dia menggunakan metode perkenalan atau memanggil perkenalan untuk menampilkan informasi. Nah, selanjutnya ada contoh pewarisan kelas, yaitu kita di sini memasukkan objek baru, yaitu K1 Joli. Joli ini merupakan nama dari kucing tadi. Kemudian menampilkan nama K1, makan, dan suara. Nah, buat objek K1 ini tadi sudah saya jelaskan, yaitu memberi nama kucing dengan nama Joli. Kemudian K1 get nama ini bekerja karena diwarisi dari kelas hewan. Kemudian K1 makan juga dia berasal dari kelas hewan. Dan K1 suara, dia merupakan metode baru milik kucing. Ini akan menunjukkan praktik pewarisan antar kelas. Kita coba terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.